Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri, yang saya hormati para panitia, serta hadirin dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh manfaat ini dalam rangka Festival Demokrasi KPUD Kabupaten Maluku Tengah. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema Demokrasi dengan judul Politik Uang dalam Praktik Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Saudara-saudara, memperhatikan kondisi politik yang berkembang saat ini, masyarakat identik dengan praktik politik uang, baik dalam pemilihan presiden, gubernur, bupati, maupun pemilihan kepala desa sekalipun. Praktik uang cenderung terjadi pada saat-saat pemilu. Praktik politik uang merupakan suatu tindakan yang disengaja oleh seseorang ataupun kelompok dengan memberi atau menjanjikan berupa uang ataupun material lainnya kepada seseorang agar menggunakan hak suaranya dengan cara tertentu. Saudara-saudara, dalam konsep demokrasi kita mengenal sebuah istilah, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam hal ini berarti rakyat berhak menentukan pilihannya kepada calon yang dikehendaki tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Namun, dengan adanya praktik politik uang, maka semua itu seolah-olah hanyalah teori-teori karena masyarakat telah terikat oleh parpol yang telah memberikannya uang, sehingga masyarakat merasa berhutang budi kepada parpol yang telah memberikannya uang itu. Dan satu-satunya cara untuk membalas jasa tersebut ialah menggunakan hak pilihnya dengan cara memilih dan mencoblos calon parpol tersebut. Sehingga moto yang bebas, jujur, dan adil hanyalah sebuah kata-kata yang terpampang di tepi-tepi jalan tanpa pernah direalisasikan. Hadirin yang saya muliakan, dalam praktik politik uang dapat beberapa dampak negatif. Yang pertama, timbulnya akhlak dan mental buruk bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya maupun generasi setelahnya, yaitu ambisius terhadap kekuasaan dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya walaupun dengan jalan yang haram. Yang kedua, pemimpin muncul bukan karena adanya kualitas dan kompetensi yang dimilikinya, melainkan karena uang yang diberikannya. Akibatnya, pemerintahan diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai, melainkan diisi oleh orang-orang penggila kekuasaan. Dampak buruk yang ketiga, maraknya korupsi oleh para penyuap karena untuk mengembalikan dana suap yang telah dikeluarkan pada saat-saat pemilu. Dalam tantangan ini, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang terpuruk. Bangsa kita tidak akan dapat lagi disejajarkan dengan bangsa-bangsa lainnya. Beberapa contoh yang bisa kita perhatikan, seperti dalam tayangan TV maupun media massa, media cetak, politik uang dalam berdemokrasi bahkan salah satu hal yang sering kali terjadi. Saudara-saudaraku, bangsa kita akan menjadi bangsa yang tertinggal, dan bangsa kita akan menjadi bangsa yang terpuruk apabila kita tidak melakukan upaya-upaya untuk mengatasi politik uang. Nah,
Nah, upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi politik uang itu yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai keimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa sejak dini. Yang kedua, meningkatkan pengawasan seperti yang dilakukan selama ini oleh Panwaslu, Panitia Pengawas Pemilu. Yang ketiga, menindak pidana orang-orang yang terlibat dalam praktik politik uang. Yang keempat, membuat program TV maupun media massa, media cetak, serta rubrik lainnya untuk anti korupsi. Hadirin yang saya muliakan, kalau saudara-saudara dan kita menyadari bahwa demokrasi yang baik adalah demokrasi tanpa politik uang, maka kesejahteraan umum akan tercapai. Maka majulah Indonesiaku, sejahteralah Indonesiaku. Oleh karena itu, kesimpulan dari pidato saya adalah yang pertama, politik uang merupakan upaya yang harus kita atasi sesegera mungkin. Karena adanya politik uang, bangsa kita akan menjadi bangsa yang terpuruk. Bangsa kita akan menjadi bangsa yang tertinggal di era global ini. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai keimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa, meningkatkan pengawasan, menegakkan hukum, serta sosialisasi lewat media-media. Demikianlah pidato yang sempat saya bawakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga dapat mengarahkan kita untuk menjadi pribadi bangsa yang lebih cerdas berdemokrasi. Politik uang no, demokrasi yang jujur yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.